Porto melawan Milan, lanjutan dari Liga Champions match ketiga yang cukup seru yang akan bermain pada hari Rabu dini hari pukul 02.00 dan akan disiarkan di video.com. Sebelum kita memulai membahas hingga memprediksi skornya, aku ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk para subscriber saya yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa membantu kalian mendapatkan informasi dan tentunya bisa saling sama-sama untuk belajar memprediksi jalannya pertandingan hingga skornya berapa ya. Dan semua data ya itu yang saya pakai untuk mempreview kedua tim ini. Jadi bukan sesuai dari insting atau feeling saya, tapi semuanya dari data yang saya punya. Jadi saya sudah buka datanya semua di laptop saya ini, terlihat jelas, dan saya sudah simpulkan juga di catatan saya bahwa pertandingan kedua tim ini bagaimana ya. Jadi bukan sesuai dari insting dan feeling saya ya. Dan kalian jangan skip video ini karena saya banyak akan memberikan informasi hingga kita menyimpulkan skornya berapa. Jadi jangan di skip ya, biar kalian juga bisa tahu kenapa alasannya tim ini yang diunggulkan, skornya berapa gitu ya. Jadi kalian jangan skip, kalian harus nonton, dan saya akan mempreview tim-timnya dulu dari Porto dan Milan. Oke, kita langsung ke Porto. Porto ini sangat mengejutkan, pemain di kandang kok kalah lumayan banyak ya dari Liverpool 1-5. Ya, ini sangat mengejutkan lah kalau boleh dibilang, karena di luar dari ekspektasi semua, apa ya, kalau boleh dibilang semua dugaan ya. Karena kan kalau yang saya pernah sering ngomong ya, bahwa tim Portugal ini kadang susah dibobol, tapi ternyata justru Liverpool menghajar Porto di kandang sendiri 1-5. Ini Porto ya, jadi kemarin habis kalah, dan kita lihat datanya lagi di pertandingan match pertama lawan Atletico Madrid, bermain di kandang Atletico Madrid, imbang 0-0. Oke, karena ini data di Liga Champions Porto masih sangat minim dan juga AC Milan, jadi aku melihat dari data mereka bermain di liganya bagaimana ya. Jadi saya ingin melihat dulu datanya Porto bagaimana, karena saya ingin melihat itu hanya dari lini depan dan lini belakangnya aja ya, bukan masalah win atau imbangnya atau kalahnya, bukan, tapi dari masalah mencetak golnya Porto dan Milan nih bagaimana di liganya. Karena kalau dari data Liga Champions ini baru 2 match, jadi sedikit susah saya untuk menyimpulkan atau mempreview. Oke, Porto itu sekarang ada di peringkat ke-2 ya, dari 8 kali main sudah mencetak 6 kemenangan, 2 hasil imbang, dan belum pernah kalah 0, dan berhasil mencetak 18 gol dan hanya kemasukan 5 gol. Jadi agregat golnya itu plus 13 dan poinnya 20. Oke, kalau untuk di lini depan ya Porto sudah bagus ya, karena 8 kali main mencetak 18 gol. Jadi boleh dirata-rata itu 2 per laga ya, memasukkan bolanya. Dan lini bertahannya juga bagus, karena dari 8 kali bermain hanya kemasukan 5. Jadi cukup bagus lah intinya. Di lini bertahannya sangat kuat Porto ini ya, itu di lini pertahannya. Di liganya ya, walaupun mungkin nggak bisa dibandingkan ya, Liga Portugal dan Liga Italia gitu nggak bisa dibandingkan, tapi saya hanya melihat Porto ini ternyata di liganya itu di lini depan dan lini belakangnya sudah perfect alias sempurna ya. Lalu kalau dari data Liga Champions ya, tadi saya sudah bacakan bahwa Porto ini kemarin imbang lawan Atletico Madrid di match pertama ya, lalu kemarin kalah 1-5 dari Liverpool. Secara mental Porto ini kan juga tim yang gak terlalu difavoritkan ya untuk lolos ya, kalau kata orang seperti itu. Tapi kalau saya nggak pernah percaya masalah itu, karena semua tuh harus sesuai data ya. Kalau menurut saya itu memang Porto dalam 2 match ini, apalagi terakhir lah, kita bahas match terakhir kalah 1-5, itu mentalnya pasti terpukul iya, karena pemain di kandang. Lalu yang kedua ya, lini bertahannya Porto ya nggak tahu ya, mungkin karena lawannya Liverpool atau gimana, tapi ini kan Liga Champions ya, jadi bukan masalah bukan masalah dia bagus di liganya juga ya, walaupun saya tadi melihat dari liganya Porto, tapi masalah mental banget ya. Dan ini ya pecah telur juga boleh dikatakan, bahwa rekor kemasukan paling besar di musim ini Porto yaitu lawan Liverpool 5-1, karena di liganya nggak pernah sampai kemasukan 5 gol, dan ya paling
di liganya juga Porto cukup baik ternyata ya. Dan ini kan pukulan telak, dia kalah 1-5 ya, secara mental pasti kena kalau boleh dibilang. Dan di pertandingan kali ini ketemunya Milan ya, dan boleh dibilang memang kedua tim ini kan juga sama-sama ngotot lah di pertandingan kali ini, karena Milan pun belum pernah menang dan Porto hanya sekali imbang, dan ini bermain di kandang Porto ya. Jadi bagaimanapun masalah mental itu Porto sedikit down, boleh dibilang seperti itu. Karena apa? Kemarin kalah 1-5, kalau kalahnya mungkin tipis oke lah, tapi ini 1-5 ya. Tapi karena ini bermain di kandang, dan ini boleh dibilang ini menjadi kesempatan terakhir lah boleh dibilang, karena Porto ini kan akan bermain di kandang lagi menghadapi Atletico Madrid ya. Dan boleh dibilang ya bahwa tinggal 2 match yang bermain di kandang, yaitu melawan Milan dan melawan Atletico Madrid. Dan kita tahu bahwa melawan Milan inilah yang akan dimanfaatin Porto untuk mencetak kemenangan ya, karena walaupun sedaun-daunnya mereka habis kalah 1-5, ini lawan Milan yang baru notabene bermain di Liga Champions kembali. Nah itu mental kalau boleh bilang itu nilai plus buat Porto yang di pertandingan kali ini boleh dibilang bukan meremehkan Milan, bukan, tapi kayak kayak ibaratnya alasan lah, jadi tambah kuat nih Porto, karena ya oke lah, Milan kan baru kali ini main di Liga Champions, ibaratnya seperti itu dari mentalnya tok ya, bukan dari masalah permainannya Milan ya, ini dari mental aja. Porto sedikit dikuatkan karena nilai minusnya Milan baru bermain di Liga Champions kali ini. Tapi ya kembali lagi, kuatnya Porto itu ya bermain di kandang. Lalu yang kedua yaitu Porto harus menebus kesalahannya ini, kekalahan terbesarnya dia 1-5 dari Liverpool ya. Jadi bagaimana jalannya pertandingan ini ya kembali lagi Porto mentalnya, saya kira walaupun sudah kena kemarin kalah banyak, tapi karena lawan Milan ini, Milan punya minus di pihaknya Porto ya, itu ibaratnya punya minusnya tuh, Milan kan baru pertama kali lagi nih main di Liga Champions, bisalah gitu ibaratnya. Nah itulah nilai plus dari Porto aja sebenarnya yang menguatkan Porto untuk melawan Milan ini ya. Tapi bagaimana dengan Milan? Ya kita bahas Milannya dulu ya. Kita nggak boleh nyimpulin kalau Milan juga akan pasti kalah nih lawan Porto ya. Kita lihat Milan dulu. Milan itu di liganya itu di peringkat kedua ya, setelah kemarin Napoli menang ya. Jadi Milan sekarang ada di peringkat kedua di Liga Italia. Kita lihat dulu baca datanya di Liga Italia bagaimana. Milan dari 8 pertandingan berhasil mencetak 7 kemenangan, 1 hasil imbang, dan belum pernah terkalahkan. Sama seperti Porto ya, belum pernah terkalahkan juga di liganya. Jadi boleh dibilang juga luar biasa ya. Lalu Milan, kita lihat jumlah golnya itu dari 8 pertandingan berhasil mencetak 18 gol. Wow, ini jadi luar biasa juga ya, nggak jauh beda seperti Porto ya. Dan kemasukannya hanya 7. Jadi boleh dibilang ya dari kesimpulan ini Milan memang, saya hanya menyimpulkan lini depan dan lini belakangnya ya. Milan di lini depannya oke, di lini bertahannya juga oke. Kenapa? Ya dari 8 pertandingan berhasil mencetak 18 gol, berarti di rata-rata per laga pasti mencetak 2 gol, ibaratnya gitu ya. Lalu di lini pertahannya dari 8 pertandingan itu baru kemasukan 7. Tandanya bagus karena nggak mencapai 1 sepertandingan kebobolannya gitu kemasukannya ya. Jadi boleh dibilang bahwa Porto dan Milan dari datanya ya sebenarnya seimbang di liganya seimbang. Lalu di Liga Championnya ya memang Milan 2 kali pemain di Liga Champions mengalami kekalahan ya, dan kalahnya kita tahu bahwa di luar dari saya Milanisti ya, ini di luar saya netral di sini. Itu Milan terakhir kalah lawan Atletico Madrid di kandang 1-2, dan Milan kan bermain dengan 10 orang, dan kita tahu bahwa permainan dari AC Milan cukup mengagetkan lah di Liga Champions ini, kejutan sebenarnya, walaupun memang kalah 2 kali bermain, terutama di kandang Liverpool ya. Kalau kalian tahu bahwa Liverpool sempat unggul 1-0 dulu ya, itu Liverpool bener-bener boleh dikatakan nggak mungkin lah Liverpool bisa kemasukan gitu ibaratnya, karena bola posisinya gila banget Liverpool. Ternyata di luar dari pemikiran kita, Milan justru di babak pertama unggul, comeback 1-2 di babak pertama. Lalu di babak kedua ya Liverpool kembali menunjukkan mental juaranya, comeback lagi, akhirnya Liverpool menang 3-2. Tapi apa data positifnya? Bahwa Milan walaupun kalah lawan Liverpool,
mentalnya Milan itu ternyata ada. Itu yang saya simpulkan dari AC Milan. Ya, AC Milan ini mentalnya di Liga Champions, walaupun baru bermain di Liga Champions, tapi mentalnya sudah sudah sering bermain di Liga Champions. Inilah nilai plus dari AC Milan. Ya, lalu tambah lagi itu lawan Atletico Madrid. Karena ini baru 2 match, jadi saya nggak bisa membahas banyak banget dari match datanya Liga Champions ini ya. Jadi saya bahas lebih ke permainannya aja. Milan lawan Atletico Madrid itu Milan unggul dulu 1-0 dan benar-benar Atletico Madrid itu digempur habis-habisan. Namun memang terjadi kartu merah. Frank Kessie ini kartu merah, ya udah. Ibaratnya game over Milan itu. Walaupun memang sempat bisa bertahan sampai menit-menit 80, namun akhirnya memang Atletico Madrid menang. Ya, dan menangnya pun Atletico Madrid lewat penalti di menit terakhir, ya, Luis Suarez. Jadi kalau boleh disimpulkan, ya, memang kalau dari datanya AC Milan di Liga Champions memang kalah semua, 2 kali pemain kalah semua. Tapi positifnya ini Milan mentalnya ternyata di luar dugaan sudah bagus. Walaupun memang baru pertama kali lagi bermain di Liga Champions. Setelah terakhir kapan coba kita lihat bermain di Liga Champions? Tahun 2014 terakhir. Ini kalah 4-1 lawan Atletico Madrid. Itu tahun 2014. Jadi udah berapa tahun? 7 tahun nggak bermain di Liga Champions. Dan ini baru main ternyata mentalnya udah kebentuk lah, intinya sudah bagus ya. Lalu kita mulai coba memprediksi bagaimana kira-kira untuk pertandingan besok, karena ini kan di kandang Porto ya, dan ada plus minusnya sebenarnya, bahwa Porto itu memang kalau boleh dibilang mental ya. Kalau masalah mental dulu, masalah mental Milan lebih diunggulkan ya, tapi ada minusnya bahwa pemain Milan banyak yang cedera. Kalau Porto saya nggak tahu ya. Porto kan juga tim yang boleh dibilang pertahanannya bagus juga ya. Ini di luar dari kekalahan mereka 1-5 dari Liverpool ya. Tapi yang saya tahu bahwa Porto tetap itu pertahanannya sebenarnya bagus. Walaupun ya kemarin kalah 1-5 lawan Liverpool ya. Dan yang kedua ya, itu Milan banyak pemain yang cedera ya. Ada kipernya cedera, Brahim Diaz cedera. Jadi banyak. Itu nilai minusnya Milan. Dan lalu bagaimana untuk simpulkan dari data ini, kedua tim ini imbang kembali. Kalau saya baca dari datanya ini ya, Milan dan Porto dan Milan itu imbang. Kenapa? Ini kan pemain di kandang Porto gitu kan intinya. Yaitu yang saya nggak bisa bohong bahwa Milan ini mentalnya sudah ada di Liga Champions. Nggak boleh diremehkan. Memang plus poinnya Porto tadi kan saya bilang bahwa Milan kan baru bermain di Liga Champions nih gitu ya. Tapi ternyata begitu kita baca datanya Milan, ya Milan ternyata sangat kuat di Liga Champions. Jadi ibaratnya plus poinnya Porto yang menganggap Milan ini baru pertama kali bermain Liga Champions hal yang positif, ya jadi nggak berarti apa-apa buat Porto gitu loh. Dan yang kedua memang bermain di kandang Porto memang iya, tapi permainan Milan inilah yang saya kira juga dia sangat ngotot karena 2 kali main 2 kali kalah. Beda dengan Porto yang minimal memang baru imbang 1 kali ya dibandingkan Milan yang sudah kalah. Bagaimanapun memang secara spesifik data kan Porto diunggulkan ya karena pemain di kandang gitu ya. Tapi untuk data ini kita nggak bisa bohong bahwa memang hasilnya itu dari data kedua tim ini tuh imbang. Saya bisa mengatakan itu imbang, kenapa? Ya sesuai data ini tuh imbang. Jadi di prediksi pertama itu yang kemungkinannya memang kecil, presentasinya selisihnya dikit-dikit, tapi di presentasi pertama memang imbang. Imbangnya itu ya nanti saya sebutkan presentasinya di sini. Dan skornya bapak-bapak ini yang penting ya. Skornya itu bisa terjadi 3 gol lebih kalau kita lihat dari kedua tim ini. Jadi kemungkinan kalau imbang itu bisa 2 sama. Ya, 1 sama pun ya mungkin bisa, tapi kalau saya ambil standarnya di hasil prediksi pertama ini imbangnya itu kemungkinan 2 sama. Karena saya meyakini bahwa kedua tim ini akan, kalau dari datanya ini terjadinya lumayan banyak gol dari kedua data ini yang tadi saya sudah preview ya. Jadi hasil imbangnya kemungkinan 2 sama. Lalu di prediksi kedua yang 50-50 terjadi, yang atau boleh dibilang harus memilih klub mana nih yang presentasinya lebih diunggulkan gitu ya. Saya lebih di luar dari saya Milanisti ya. Itu Milan. Kenapa? Ya itu mentalnya dia. Mental itu bisa mengubah segalanya kalau boleh dibilang. Dan datanya pun juga memang Milan pun kalahnya nggak pernah kalah yang memang lawan Liverpool. Kita lihatlah, kita ambil lawan Liverpool. Porto dibantai 1-5 di kandang Porto sama Liverpool, dan di kandang Liverpool Milan itu 3-2. Dan dari masalah golnya Milan di Liga Champions nggak ada masalah. Jadi di presentasi kedua kalau saya untuk memilih
Milan atau Atletico Madrid atau Porto, saya memilih Milan di presentasi kedua. Dari masalah golnya mereka di Liga Champions sudah cukup baik boleh dibilang ya. Dan presentasi ketiga yang terkecil kemungkinan Porto. Ya walaupun memang di kandang Porto ya, tapi nanti saya bagikan presentasinya di sini karena nggak terlalu gede-gede, selisih-selisihnya nggak terlalu gede-gede banget presentasinya ya. Jadi kesimpulannya kembali kepada kalian, apakah Porto atau AC Milan sesuai data ini kalian akan mengikuti mana ya. Karena kalau dari data ini memang di prediksi pertama itu hasil imbang, kemungkinan 2 sama, dan di prediksi kedua karena saya harus memilih itu Milan. Di prediksi kedua saya yang 50-50 masih bisa terjadi, banyak harapan itu Milan menang. Kemungkinan pun kalau skornya kita lihat ya kemungkinan 1-2, bisa 2-3 ya mungkin bisa, tapi kita ambil standarnya 1-2 untuk kemenangan Milan ya. Lalu di prediksi yang ketiga yang kemungkinannya terkecil ya Porto menang, kemungkinan juga sama seperti Milan 2-1 ya. Jadi itu aja prediksi yang bisa saya berikan kepada kalian, dan kembali lagi prediksi ini belum tentu benar dan kalian harus nonton pertandingannya secara langsung ya. Karena bagaimanapun juga nonton pertandingan secara langsung itu lebih mudah untuk kalian memprediksi tim mana yang menang dan skornya berapa hingga akhir pertandingan ya. Dan semua prediksi ini yang sudah saya bacakan ini di luar dari terjadinya penalti dan kartu merah ya. Dan itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian, dan ini hasilnya presentasinya seperti ini. Dan saya juga terima kasih ya kembali lagi, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Semoga saya lebih semangat untuk membuat review dan prediksi skor untuk pertandingan selanjutnya. Jadi itu aja yang aku pengen bagikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Thank you, see you.